Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti Syahnur dengan NIM 210404502002 dari kelas BK 1A. Saya akan menjelaskan materi tentang komponen bimbingan dan konseling konferensi. Yang pertama, pelayanan dasar. Pelayanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan dalam sistematis atau terjadwal dalam pengembangan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan atau yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Pelayanan dasar berfungsi sebagai fungsi pemahaman. Secara khusus, pelayanan dasar bertujuan membantu peserta didik agar yang pertama memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, sosial, dan budaya dan agama. Yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya. Dan yang keempat, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Selanjutnya, fokus pengembangan. Fokus perilaku yang dikembangkan dalam komponen pelayanan dasar menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pelayanan dasar dirancang berdasarkan standar kompetensi perkembangan kemandirian, diantaranya mencakup sistem action, motivasi, berprestasi, keterampilan mengambil keputusan, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan hubungan antara pribadi, berkomunikasi, dan penyadaran keragaman budaya perilaku bertanggung jawab. Adapun strategi pelaksanaan pelayanan dasar, ada 5 strategi pelaksanaan pelayanan dasar. Yang pertama, bimbingan klasikal. Yang kedua, pelayanan orientasi. Yang ketiga, pelayanan informasi. Yang keempat, bimbingan kelompok. Dan yang kelima, aplikasi implementasi. Yang kedua, pelayanan responsif. Pelayanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan atau masalah dan memerlukan pertolongan segera agar tidak menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Pelayanan responsif memiliki fungsi sebagai fungsi penyembuhan atau perbaikan. Tujuan pelayanan responsif adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu konseli yang mengalami hambatan kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Fokus pelayanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan peserta didik. Konsep, teori, relevan, dan contoh. Adapun masalah peserta didik pada umumnya yang tidak mudah diketahui secara langsung tetapi dapat dipahami melalui gejala-gejala perilaku yang tampak seperti merasa cemas tentang masa depan, merasa rendah diri, berperilaku impulsif, bolos sekolah, dan malas belajar. Adapun 9 poin penting dalam strategi pelaksanaan pelayanan responsif. Yang pertama, konseling individual atau kelompok. Kedua, referral. Ketiga, kolaborasi dengan guru atau wali kelas. Keempat, kolaborasi dengan orang tua. Kelima, kolaborasi dengan pihak lain. 6, konsultasi. Ketujuh, bimbingan teman sebaya. Kedelapan, konferensi kasus. Dan keenam, kunjungan rumah. Yang keempat, pelayanan perencanaan. Pelayanan perencanaan individual merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Fungsi pelayanan individual yaitu fungsi pemahaman, fungsi pengembangan, dan fungsi penyaluran. Tujuan pelayanan individual adalah untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, mampu merumuskan tujuan, perencanaan atau pengolahan terhadap pengembangan dirinya, dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan
rencana yang telah dirumuskan. Fokus pelayanan perencanaan individual erat kaitannya dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Adapun strategi yang dipakai dalam pelaksanaan pelayanan perencanaan individual, yang pertama penggunaan aplikasi instrumental, kedua penilaian individual, dan yang ketiga penempatan dan penyaluran. Dan yang keempat dukungan sistem. Dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur atau teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor, guru pembimbing secara berkelanjutan, yang secara komponen ini memberikan dukungan ke konselor atau guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Dukungan sistem ini memiliki fungsi sebagai fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan layanan dukungan sistem yaitu menyangkut mengenai kegiatan konselor atau guru bimbingan dan konseling. Strategi pelaksanaan dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek yang pertama pengembangan jejaring, yang kedua kegiatan manajemen, dan yang ketiga riset pengembangan. Itulah tadi materi yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.